Malam Pak Ari Prabowo, Pak. Ya, salam kenal. Ya, baik. Juga teman-teman semuanya, banyak ini malam hari ini mahasiswa-mahasiswanya Mas Aswa ini. Selamat malam juga teman-teman penggerak Koperasi Syariah ataupun BMT juga yang saya hormati, selamat malam. Kemudian teman-teman UMKM juga yang saya hormati, selamat malam. Selamat berjumpa di Kamanse yang ke-63 ya malam hari ini. 63 dan hari ini temanya sangat milenial gitu kan. Kalau saya kan kolonial campur milenial, jadi milenial atau apa Mas Azwa tadi nyebutkan. Baik. Malam hari ini temanya sangat menarik itu kan, tentang marketing melalui personal branding bagi penggiat koperasi syariah, BMT, atau bisa juga UMKM lah, kurang ini. Kemudian bisa juga teman-teman mahasiswa juga personal branding ya. Jadi memang saat ini secara kelembagaan step by step koperasi syariah itu sudah mulai mengenal branding ini, Mas Ari itu kan, di mana banyak teman-teman yang sudah mulai step by step membranding diri semenjak online ini semakin gencar lah, semakin gencar, kemudian segmen pasarnya juga semakin merambah ke teman-teman milenial, sehingga perusahaan-perusahaan ini, teman-teman BMT ini, koperasi syariah ini juga step by step membranding diri ya, termasuk tempat saya, Koperasi Harta Manah, BMT ini juga sudah mulai membranding diri setiap hari untuk publish di berbagai medsos, baik itu IG, kemudian Facebook, kemudian Twitter, dan lain sebagainya. Jadi sudah step by step kita kenalkan untuk membranding gitu kan. Malam hari ini saya juga nggak tahu, belum bisa menebak ya tentang judulnya, nanti akan disampaikan Mas Ari ya. Jadi marketing melalui personal branding. Ini penangkapan saya jadi lebih banyak ke personal branding, bukan lembaga atau perusahaan kayaknya ya. Kayaknya seperti itu gitu kan. Seperti contoh konkret Mas Arief ini, tim saya, tim Kamanse ini, beliau sudah step by step membranding diri gitu kan. Mas Arief Kopi gitu kan. Nah, betul nggak Mas Aswa itu? Mas Arief Kopi, jadi beliau kan founder Koperasi Pintar, sehingga Mas Arief Kopi ya gitu. Itu kan saya kira itu personal branding ya. Kalau teman-teman ya biasanya kalau teman-teman BMT ya ada apa namanya contohnya itu kan. Sebagai contoh misalnya Nuri BMT ya, tadi ada juga Mbak Nuri itu kan. Mas Aswai bukan BMT, kalau Mas Aswa nggak tahu brandingnya apa. Mas Aswa Lunas atau apa itu saya nggak tahu itu. Provokator Pak. Kemudian ya Mas Aswa apa ini brandingnya ini? Masih cicilan Pak, belum lunas. Oh, Mas Aswa Lunas ya. Pak. Nah, saya juga malam hari ini juga kata Mas Arief, ayo Pak kita branding gitu kan. Makanya Pak Bambang Edi Asmara ini kan panjang ya Mas Aswa itu sejeling. Makanya saya singkat BIA gitu aja kan, BIA gitu. Bambang Edi Harta Manah ya, atau Absindo juga boleh lah gitu. Ya.com. Oh iya, .com. Jadi teman-teman juga sering nyebut saya Pak BIA itu kan, sehingga saya sendiri juga nggak tahu itu kan. Kemudian Mas Fahmi apa itu juga nggak tahu itu. Makanya pada malam hari ini saya kira akan sangat menarik untuk bincang-bincang ataupun sharing-sharing tentang marketing melalui personal branding. Nanti seperti apa sih? Nah, ini kita bisa sharing bersama step by step. Nanti kita akan bisa lah sebagai membranding lah itu kan. Saya sendiri juga nggak banyak tahu tentang seluk-beluk ini. Dan maka dari itu teman-teman mahasiswa nanti juga bisa menyimak, kemudian teman-teman UMKM juga bisa menyimak, kemudian teman-teman BMT ataupun Koperasi Syariah juga menyimak,
sehingga nanti closing statement-nya kita juga bisa lah untuk step by step bisa membranding diri ya. Saya kira itu Mas Saswa untuk program saya, dan sekali lagi trouble hubungan online ini IndiHome juga katanya banyak yang trouble gitu kan. Saya juga pakai IndiHome, mudah-mudahan tidak trouble pada malam hari ini, dan sekali lagi sangat bermanfaat harapan kami untuk acara Kamanse kajian malam Selasa ini ya, yang diinisiasi oleh Asosiasi PMT Indonesia untuk wilayah Yogyakarta. Matur nuwun, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Edi Asmara. Jadi ini sambutannya sudah ke-60 ini. Saya mencatat Pak Bambang cuma 2 kali nggak ikut. Dan semuanya karena keluar kota. Baik, terima kasih Pak Bambang. Semoga sehat selalu ya. Dan Kamansa semakin bermanfaat baik bagi kepada teman-teman koperasi, kepada teman-teman UMKM, teman-teman akademisi, termasuk konsultan, dan juga teman-teman dari pemerintah. Karena memang Kamansa ini juga jadi salah satu rujukan bagi teman-teman pemerintah. Saya masih cari Pak Rama, belum ada. Jadi karena banyak diskusi yang sangat menarik dari Kamansa kita, rangkaian Kamanse yang ada sampai selama ini. Baik, terima kasih. Nah, pada Pak Ari, monggo mungkin langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, cek dengar suara saya. Siap, bagus Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi semuanya, kawan-kawan di Jogja terutama dan seluruh Indonesia yang sudah hadir juga. Yang kegiatan ini rutin ya, rutin setiap Senin malam Selasa. Oke. Nah, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya tentang marketing ya, tapi marketing itu dilihat dari sisi bagaimana kita meningkatkan personal branding, karena banyak orang masih fokus kepada bahwa marketing itu adalah bagaimana kita berhasil menjual sesuatu. Ya, jadi beberapa hal yang perlu nanti teman-teman tanyakan, langsung aja ketik di kolom chat ya. Nanti akan ada sedikit door prize dari saya. Nah, ya, seperti biasa kan Mas Aspa ya. Itu nanti ada sedikit kejutan ya. Oke, Pokoknya terima yang kasih. ikut sampai akhir nanti ada clue dari saya untuk mendapatkan surprise door prize dari Kaji Indonesia. Oke, saya izin share screen. Oke. Ya, jadi sebelum memulai sesuatu atau kita belajar itu biasanya kita lihat tema ya. Jadi tema teman-teman kan sekarang ini, apalagi teman-teman mahasiswa ini mungkin juga selain Kamanse juga ikut di beberapa webinar ya. Tentu masing-masing dari webinar itu punya tema. Nah, tema itu penting utamanya bagi peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas siapa? Peningkatan kualitas diri. Nah, bicara peningkatan kualitas diri pasti bicara tentang bagaimana kita meningkatkan branding kita. Jadi branding itu tidak sekedar branding produk ya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Ya, perkenalkan tadi disebutkan, nah nama lengkap saya Ari Prabowo, bukan Ari Wibowo, ya, karena saya nggak bisa nyanyi. Kemudian di beberapa organisasi, ya alhamdulillah sampai dengan 12-15 tahun ini dipercaya di beberapa aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk yang milik saya sendiri adalah Kaji Indonesia, Kopi Gaya, serta pelatihan bisa. Nah, nanti
apa namanya yang tadi disampaikan Mas Asfa, juga satu tim dengan saya di Lunas. Oke. Nah, teman-teman tadi saya lihat chatnya isinya absensi mungkin ya. Nah, sekarang coba tulis chat pengertian brand menurut kalian apa sih? Nah, supaya kita bisa satu frekuensi ya. Pengertian brand itu apa sih menurut kalian ya? Coba ketik di kolom chat. Oke, saya tunggu. Ada yang bisa tulis? Brand itu apa sih? Untuk mengidentifikasi barang jasa kelompok. Brand itu merek, kesan pertama, identitas, persepsi, merek, identitas, nama. Oke, luar biasa. Persepsi dalam pikiran. Wih, simbol, Pak. Oke, identitas yang melekat pada sesuatu. Wih, bagus. Tanda pengenal brand ya. ID card brand. Kemudian mempercayai kepada konsumen. Simbol. Oke. Nah, brand itu sendiri pada abad ke-19 itu asalnya dari orang-orang Inggris ya. Saat itu mereka menandai sesuatu dengan cap besi namanya. Jadi karena panas burn ya, sesuatu itu ditandai itu saat itu dengan orang-orang Jerman yang maknanya yaitu menandai dengan sesuatu yang panas tadi ditancapkan gitu ya, branded itu dalam bahasa Jermannya. Nah, brand itu sendiri akhirnya dapat diartikan sebagai identitas diri. Nah, tadi ada yang jawab kan pada di kolom chat. Tapi identitas itu yang membedakan ya, membedakan antar sesama baik itu manusia, produk maupun tempat. Jadi branding itu tidak melekat pada satu barang, tapi branding itu bisa melekat pada satu tempat. Branding itu bisa melekat pada orangnya sendiri. Ya. Jadi brandingnya secara garis besar atau payungnya adalah kegiatan. Kegiatan apa? Yaitu komunikasi kita dalam rangka memperkuat, mempertahankan, dan kemudian akhirnya perspektif orang gitu ya. Jadi tadi ada yang bilang cara pandangnya kepada sesuatu, betul ya. Jadi perspektifnya orang kepada diri kita atau produk kita atau tempat yang kita miliki, gitu ya. Nah, jadi itu brand. Ingat-ingat ya. Jadi kepada manusia, kepada produk maupun kepada tempat. Nah, bicara marketing, saya urutkan tadi habis brand kita ngomong marketing nih. Marketing pasti keinginannya adalah bisa laku kan. Tapi sebelum arah ke marketingnya, saya ingin tahu nih, sukses menurut teman-teman itu apa? Ya, tulis di kolom chat ya. Oke. Sukses itu apa sih? Oke, misalnya apa? Boleh kasih di kolom chat, ketik sukses itu jaringan jelek. Berhasil meraih tujuan. Oke, mencapai tujuan. Profit, membeli barang yang kita mau, sukses. Mencapai tujuan hidup. Oke, target tercapai. Bagus. Berhasil apa yang kita impikan. Bagus, tercapai target. Nah, beberapa jawaban yang sudah masuk kurang lebih ada 1000 jawaban ini rata-rata mencapai target ya. Nah, ini ada yang baru ini, kebanggaan diri, profitable sama target ya. Oke. Jadi, sukses itu di antara teman-teman yang hadir ada 200 orang di sini itu pasti beda-beda. Sukses menurut saya, ya, khusus misalnya di sini ada selain Mas Asfa yang saya kenal ada misalnya ada Enda, ada Ria, ada Laila, ada Teresia. Saya ambil 4 saja, maka itu pasti berbeda suksesnya. Ya. Sukses setiap orang itu berbeda dan tidak bisa dipaksakan. Ya, tidak bisa dipaksakan. Udah ikut sukses saya aja, pasti sukses, nggak bisa begitu. Sukses itu ya, oke, sukses itu adalah berhasil, beruntung, tanpa hambatan, ya, lebih baik dan bebas dari kegagalan, serta menjalani hidup sesuai keinginan. Tadi ada yang tuliskan, bisa membeli sesuatu sesuai keinginan dan lain sebagainya.
Jadi sukses itu adalah kehormatan atau persis diri kita. Ya, dalam setiap pencapaian apapun itu. Misalnya ada yang pengen dari Jogja ke Surabaya. Sampai Surabaya tidak ada halangan. Oh, sukses saya sampai Surabaya begitu. Ya. Jadi tidak bisa disamakan sukses seseorang satu dengan yang lainnya. Terkait juga tentang bagaimana kita menjual sesuatu. Dalam hal ini memarketingi sesuatu. Ya, jadi itu bicara prestis kita dalam pencapaian, dalam status sosial dan ekonominya. Oke. Nah, komparasinya bisa dibandingkan seperti ini antara sukses serta personal branding, supaya kita punya penggabungan ini akhirnya menjadikan mindset kepositifan. Ya, bicara kepositifan tujuannya adalah mematenkan brand kita. Kalau kita nggak punya tujuan sukses, tapi dan juga kita tidak punya cara kita membranding kita, maka kita nggak akan bisa berhasil dalam setiap langkah kita. Ya, yang pertama sukses mampu memegang nilai prinsip. Jadi misalnya nih tadi ada siapa namanya? Oke, Alfi misalnya, Alfi Angelica. Nah, Alfi Angelica itu punya nilai sukses tadi diketik di chat misalnya sukses itu adalah saya mampu membeli rumah 1 miliar. Oke. Tapi dia nggak akan sukses kalau dia nggak mampu memegang nilai prinsip itu. Besok ditanya lagi, ketemu lagi sama Mas Asfa sebagai dosennya. Dosennya ketemu lagi. Suksesnya gimana suksesmu sekarang? Iya, saya ganti nggak rumah. Saya ganti lagi. Nah, jadi akhirnya nilai prinsip kesuksesan itu berubah-ubah, gitu ya. Kemudian yang kedua, mampu menularkan kesuksesan. Tidak ada orang yang sukses sendirian. Ingat, sukses itu selalu akibat dari kita bersosialisasi. Akibat ada urun rembuk orang lain, ya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada saat kita sukses, maka tularkanlah kesuksesan itu. Jangan khawatir pada saat kita menularkan kesuksesan itu, kita sendiri akan turun kesuksesannya. Ingat ya, begitu kita sukses, tularkan. Oh begini loh, dulu saya bisa buka 5 franchise, 7 franchise, itu caranya begini, tularkan. Nggak mungkin akan kemudian franchise-nya akan jatuh, kemudian berganti kepada orang yang kita ajari kesuksesannya. Ya. Kemudian berintegritaslah. Jadi integritas itu terkait dari bagaimana kita memegang nilai prinsip, kemudian menciptakan itu pada implementasi di lapangan. Ya, kepada semua orang dalam bersosialisasi. Integritasnya dipegang sehingga pencapaiannya tertuju pada satu tujuan. Nah, jarang ini ada juga orang yang sukses mampu mendobrak hambatan. Jadi kalau sukses itu setelah kita pegang prinsipnya, kemudian kita bisa tularkan, lalu kita bisa menciptakan satu solusi bagi hambatan apapun. Jadi tidak ada ceritanya orang yang sukses kemudian loyo akibat pandemi misalnya. Atau loyo akibat misalnya tujuannya dari Jogja ke Jakarta. Tiba-tiba separuh perjalanan masih 4 jam gitu putar balik. Ya, karena di sana ternyata jalannya rusak. Nah, kalau dia bisa sukses mendobrak hambatan, artinya dia bisa cari jalan lain. Ya, dalam hal menuju tujuan yang ke Jakarta tadi. Kemudian menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Ya, pasti ini sebab kita hidup ini hanya mampir ngombe katanya ya. Jadi karena mampir ngombe itu kita harus menciptakan keseimbangan. Bagaimana kita sukses juga di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Dengan cara yang nomor 2 tadi, tularkan kesuksesan. Dengan begitu teman-teman akan bisa mendapatkan keseimbangan. Ya, keseimbangan dunia akhirat. Setiap yang kita ucapkan tentang kesuksesan kita supaya orang lain ikut, itu adalah bagian dari pemberat amal ibadah kita. Nah, kemudian sinergi komparasinya dengan personal branding adalah orang yang sukses dengan personal brandingnya, maka dia mampu membuat orang ingat akan dirinya.
Jadi tadi dibilang personal branding itu melekat pada orang, tempat, dan produk ya. Jadi misalnya nih produknya tempat cuci motor misalnya ya. Kita bicara tentang jasa. Nah, misalnya usahanya tempat cuci motor, kemudian namanya misalnya Joko Bersih gitu ya. Joko Bersih ya. Jadi orang akan ingat pada setiap kebersihan dari mobil atau motornya, dia akan ingat Joko gitu ya. Jadi begitu caranya kita memilih branding merek kita pun harus dikomparasikan dengan nilai prinsip tadi. Oh, saya pengen tempat cuci motor saya sukses. Oke, saya ambil nama Joko Bersih gitu ya. Seperti itu. Kemudian mampu menjadikan diri sebagai panutan. Jangan sampai punya usaha cuci motor tapi motor mobilnya sendiri ternyata kotor kan gitu. Ya, jangan sampai misalnya punya produk ini nih. Saya ada contoh nih, jahe instan ya dan temulawak instan. Tapi saat ditanya seberapa sering pakai, iya saya sendiri juga sebulan sekali pakai gitu. Jangan begitu. Kalau punya produk itu mampu jadikan diri sebagai panutan atas produk kita. Jangan sampai kita sendiri ragu pada produk kita. Kemudian jadilah penilaian tersendiri dalam hal ini yang positif ya kepada masyarakat umum sehingga produk yang kita punya itu akan melekat ke mindset orang. Ingat setiap terjadinya sebuah sales atau pembelian itu, penjualan itu, maka asal mulanya adalah dalam penilaian. Ya, dari tatapan mata melihat, kemudian memerintahkan kepada otak, otak memerintahkan kemudian kepada tangan untuk mengambil dompet dan membeli. Seperti itu, ya. Jadi mampulah membuat masyarakat memiliki penilaian positif terhadap diri dan produknya. Kemudian jika bisa segera ubah mindset orang lain pada penilaian diri Anda. Ya. Dalam setiap bisnis tidak selalu kita ada di area yang aman-aman saja. Pasti pernah tuh ada yang rugi pernah ya, ada yang gagal dalam usahanya pernah gitu kan. Tapi belajarlah untuk memberikan mindset kepada orang lain walaupun rugi, walaupun pernah jatuh tapi usaha saya tetap ada. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengoptimalkan jiwa kita sebagai content creator, utamanya adalah meningkatkan personal brand kita di sosial media. Ya, ada tipenya, ya ada networker, speaker, writer, dan visualizer. Ya, silakan pilih yang area mana. Jadi kalau networker maka segeralah teman-teman menciptakan jejaring yang banyak. Ya, menciptakan itu bukan berarti membuat sendiri. Jadi membuat sendiri pasti wajib, kemudian ikut di beberapa komunitas. Ya, ikutlah di beberapa komunitas, lalu berjejaringlah. Ya, dengan berjejaring itu maka personal branding yang tadi saya sampaikan di awal tentang sinergi antara sukses dan personal branding itu akan terwujud di sini. Ada yang bocor. Oke, sudah. Masih banyak. Nggak bisa di mute. Oke, bisa. Oke. Nah, jadi kembali lagi ya, berjejaringlah yang pertama. Kemudian berbicaralah, nggak ada orang yang kemudian dikenal dengan oleh orang lain, dia tanpa bicara. Jadi bicaralah, kemudian menulislah. Menulis sesuatu sekarang mudah. Kalau dulu kan memberitahukan sesuatu itu nulis tuh, ya nulis kemudian dipajang, ditempel di tembok-tembok, ya kan badut, ya ulang tahun seperti itu. Tapi sekarang cukup ditulis di sosial media. Ya, tulislah di sosial media
sesuai dengan akun sosmed teman-teman. Akun sosmednya usahakan ada dua. Kalau teman-teman punya produk, maka fokuslah yang di produk itu dengan sosmed A, kemudian punya lagi yang di pribadi, sehingga tidak akan tercampur antara kualitas kita menuliskan sesuatu. Ya, sekarang dengan adanya banyak sosial media, maka cara-cara menulisan ini menjadi lebih mudah untuk optimasi. Nah, selain sosial media juga ada cara yang mudah lagi. Bagaimana kita menjadi citizen journalism. Nah, gitu kan. Pernah dengar nggak itu citizen journalism? Itu bisa dikorelasikan dengan bagaimana kita meningkatkan personal branding. Contoh, biasanya tuh yang punya FB, punya IG, ada di suatu tempat, lalu habis itu check-in dengan foto, kemudian kata-kata, alhamdulillah saya sudah di sini bla 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 gitu. Nah, tapi yang kalau di sosial media tentu tidak banyak yang bisa ditulis kan, paling juga mentok-mentok cuman 3 paragraf lah gitu. Tapi kalau citizen journalism itu kita bercerita bagaimana kita menuju ke sesuatu, kemudian kita mendapatkan sesuatu di situ dan mendapatkan goal dari itu, kemudian tertulis di beberapa news ya. Kebetulan tadi di halaman kedua saya sudah share salah satu aktivitas saya adalah sebagai editor. Jadi editor di 4 media portal online. Nah, itu bisa digunakan, kita open kepada seluruh penulis ya, mau pemula, mau yang sudah canggih nulisnya, kita siapkan tempatnya menulis tentang bagaimana teman-teman memvisualisasikan dalam tulisan aktivitas usahanya, profil usahanya, ataupun aktivitas kegiatan usahanya. Yang utamanya adalah meningkatkan personal branding. Dan itu cukup dilakukan dalam 5-6 paragraf saja. Dengan 5-6 paragraf saja, maka SEO-nya jadi jalan. Kenapa? Masing-masing media online itu punya cara sendiri untuk optimasi, namanya search engine optimization. Nah, SEO-nya itu kita ibaratnya kita nggak modal lagi, kita tinggal nulis saja, kemudian kita masukkan nama kita, produk kita, website kita, bahkan nomor HP kita, sehingga itu akan tercatat dalam rekaman server dari Google Search. Ya, sehingga suatu ketika ada orang lain yang ingin misalnya membeli produk salah satu teman-teman di sini ya kan, misalnya bakpia gitu ya, bakpia enak ya, bisa saja yang muncul pertama malah berita dari satu portal yang teman-teman sudah menulis di situ, justru bukan dari sosial medianya. Bisa terjadi. Kenapa? Karena para para pemilik media online itu pasti punya cara-cara untuk mengoptimizing semua berita yang masuk di kanal mereka. Nah, nanti satu ketika kita bikin workshop tentang bagaimana menulis dengan cara citizen journalism ya. Kemudian visualizer itu bicara tentang video bergerak ya, gambar bergerak. Selama ini dikenal YouTube ya kan, kemudian habis YouTube diupload gitu kan. Nah, coba bikinlah video-video singkat, tutorial, kemudian video-video singkat tentang cara memasak misalnya, memasak. Ya, kemudian yang nanti di situ di tengah-tengah dimunculkan iklan dari produknya. Jadi Google Search itu juga sekarang sudah artificial intelligence-nya sudah mengarah ke gambar bergerak. Jadi sekarang video-video itu contohnya tadi di awal sudah ada share screen tentang virtual background yang ada gambar bergeraknya seperti itu. Nah, itu kalau di-upload itu akan berbeda kalau kita hanya upload sebuah foto mati gitu ya, tanpa ada visual bergeraknya. Nah, saya ada tips nih menguak bagaimana kita personal branding kita terkuak dengan sukses dengan cara edan. Edan kalau di Jogja sama ya artinya Kang Asfa. Ya, kilo. Apa? Nah,
Edan adalah E-nya adalah educate yourself, ya. Jangan pernah berhenti belajar, ya. Tadi disampaikan bahwa ini sudah edisi ke-63 kan. Nah, jangan pernah berhenti untuk mengikuti edisi-edisi Kamanse ini kapanpun, karena belajar itu tidak berhenti pada usia saja, ya. Saya pun mengikuti beberapa kelas, mengikuti beberapa webinar untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi ajari diri kita ini untuk mengenal diri secara penuh, ya. Kemudian baru kita mengenalkan pada orang lain, sehingga kita selanjutnya kepositifan kita itu terkenal pada orang lain. Itu sehingga mudah personal brandingnya naik, produk brandingnya naik, seperti itu. Dengan hanya E, yaitu educate yourself. Sorry, itu tadi kelebihan T. Kemudian D, ya, D-nya kalau E dan ED, design your personal branding, ya. Jadi bicara kita bagaimana kita membranding diri dengan cara berpakaian, cara menggunakan topi misalnya, atau yang punya kacamata misalnya, memilih model-model kacamata yang gampang diingat orang misalnya. Ya, masing-masing passionnya ikuti. Jadi misalnya nih, saya pengen dikenal orang dengan hanya selalu setiap ketemu selalu pakai kaos putih misalnya. Boleh, silakan dicoba dalam seminggu ke depan, cobalah pakai itu, pakai kaos putih, walaupun gambarnya ganti-ganti tapi kaosnya putih. Misalnya nama usahanya muncul, gambar usahanya muncul gitu kan. Nah, itu adalah bagian dari teman-teman meningkatkan personal branding dengan mendesain diri. Ya, tidak hanya kemasan saja yang didesain, ya, tidak hanya ini aja yang diperbaiki, dibagusin gitu. Tapi diri kita juga sebagai seorang yang menstatement, misalnya saya jualan produk herbal, tapi kemudian pas saat bertemu dengan orang lain dia loyo sekali, nggak cocok banget, ya. Jadi pada saat kita sudah menstatement, wah jualan saya ini temulawak, kemudian wedang uwuh gitu kan, yang meningkatkan imun, tapi begitu ketemu sama orang, aduh hari ini saya loyo sekali ya gitu. Jadi nggak cocok banget gitu. Jadi desainlah personal brand kita supaya kita menjadi pionir talent di produk kita. Entah itu di pakaian, entah itu di cara bicara kita, entah itu di cara cara kita membawa produk kita. Misalnya ada satu teman UMKM yang produknya keripik tempe misalnya. Kemasannya bagus, ada pons yang 125 gram, ada yang kiloan. Tapi saat ketemu, kemudian ditanya, mana saya pengen coba produk, nggak bawa, udah lewat dah. Ya, jadi bawalah tester namanya. Jadi bikin kemasan-kemasan plastik kecil, ditaruh di tas, kemana-mana bawa, coba ya ini produk saya yang terbaru gitu. Setiap ketemu orang gitu. Sehingga Anda keluar dengan produk itu, Anda yakin dengan produk itu, Anda bisa mengenalkan produk itu dengan mendesain diri Anda. Ya. A-nya adalah action digital. Jadi kalau sekarang saat ini nih nggak ada yang di ruang ini nggak ada yang punya sosmed, wah rugi banget, ya. Nggak ada yang punya sosmed pasti rugi banget, ya. Entah itu IG, FB, YouTube, Twitter, podcast, lain-lain, TikTok dan lain sebagainya. Atau mungkin sudah meningkat, wah saya nggak main sosmed, saya pakai website, wah keren, ya. Atau saya udah main blogger dulu tahun 2007 misalnya, tapi kemudian saya tinggalkan, saya nggak senang lagi lah, wah berarti ke laut aja gitu ya. Jadi profil digital kita itu akan tercatat dimanapun kalau kita punya sosmed, website, ya kan, dan sebagainya yang bicara tentang digital, ya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh, misalnya kita pernah tahu kan, atau di setiap kota kabupaten pasti pernah tuh ada marketing dari sebuah kendaraan motor yang terkenal gitu kan, yang depannya H, ya, yang mirip-mirip Honda gitu, nyebut nama. Nah itu biasanya mereka menyebarkan brosur kan, nah di pinggir jalan tuh, nih ambil, ada cicilannya, ada mereknya gitu kan. Nah itu cara-cara itu sudah kuno, apalagi yang ditempel-tempel gitu. Tapi kita mainkan di digital. Kita bicara detik, kita bicara per kata, kita bicara per
hitungan menit video dan sebagainya. Jadi action digital itu penting. Entah itu video, entah itu tulisan kita, ya kan? Itu optimalkan. Fokus. Kalau punya IG aja, nggak apa-apa. Sampai IG-nya sukses, ya nggak usah beli follower, ya. Jadi kita mulai dari hanya satu fokus saja. Saya sering ketemu di beberapa UMKM di beberapa wilayah. Saya tanya berapa berapa sosmednya? Ada 3, bangga dia. IG, FB, TikTok gitu. Berapa marketplace-nya? 5 gitu. Ya, ada merah, hijau, kuning, biru. Nah, tapi saya tanya, kemudian upload-nya kapan gitu? Iya, sebulan sekali ya. Lewat itu ya. Jadi kalau punya banyak, fokus dulu di satu. IG ya IG, Facebook ya Facebook gitu. Saya dulu tahun 2008 sudah punya akun Twitter. Saat itu followernya 5.000. Tapi saya tinggalkan, tapi saya tetap maintain hanya beberapa kali karena sekarang sudah di Facebook, ya kan? Walaupun saya juga punya IG seperti itu, dan tidak pernah sekalipun untuk coba-coba membeli follower, sehingga itu benar-benar real dari kita sendiri. Nah, artinya fokus action digital ini fokus saja dulu ya, IG, Facebook atau website ya, fokus di situ pasti nanti akan meningkatkan personal branding kita. Nah, yang terakhir N-nya now don't delay. Kalau sudah dapat ilmunya malam ini, besok harus dipraktekkan, jangan tunda. Banyak dari sebagian orang yang tidak sukses itu karena menunda sesuatu. Ya, setelah dapat ilmunya, dapat PDF-nya, biasanya nih yang sering-sering peserta di webinar itu 10 menit pertama tanya di chat, materinya boleh di-share nggak? Gitu ya. Itu yang habit yang kurang baik ya. Lihat dulu materinya sampai selesai ya. Kemudian pasti dari panitia nanti akan share materi-materinya. Tapi jangan lupa materi itu kemudian dipraktekkan ya, tidak hanya ditumpuk jadi materi atau mungkin sertifikatnya ditumpuk jadi sertifikat yang berlembar-lembar gitu kan. Nah, jadi now don't delay, jangan ditunda apapun itu. Sehingga pada saat kalian membranding diri, misalnya memilih dengan pakaian yang sesuatu banget, misalnya tadi kaos kuning gitu ya, ya sudah pakai yang kuning. Kaos merah, ya udah pakai kaos merah dulu selama seminggu. Nanti kalian akan bisa bedakan atau dapatkan insight dari seminggu pertama kalian mewujudkan personal branding tadi. Oke, selesai. Terima kasih. Jangan lupa boleh di-follow di IG saya atau di website kajiindonesia.com. Kalau di IG boleh di Kopi Gaya, di Facebook juga Kopi Gaya, boleh di-follow. Kita nanti bisa lanjutkan mungkin diskusinya melalui sosial media. Oke. Baik, terima kasih Pak Ari. Ini ada yang sudah raise hand. Jadi dengan cara EDAN. Jadi educate yourself, design your personal branding, action digitally, sama no and don't delay. Oke, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan, mohon maaf yang via message dulu ya. Message-nya banyak sekali, padahal absennya itu via link, absennya masih via SMS. Oke, baik. Ini dari Kristiawati. Jadi dari Mercu Buana ini Pak Ari. Jadi ingin bertanya Pak, bagaimana cara menghadapi kendala-kendala saat berusaha mengembangkan merek kita? Misal banyak yang komen negatif tentang brand kita yang menjatuhkan brand kita. Wah, itu pertanyaannya. Oke, siap. Bagaimana caranya ya? Caranya gampang, depannya huruf C, cuekin aja. Ya, jadi begini, setiap orang yang berusaha atau berbisnis pasti ada yang namanya kompetitor, hater itu ada. Ya, biasa itu. Jadi kalau ada yang bilang begitu sudah dilewatin aja ya. Ibaratnya anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu ya. Tapi ada satu cara yang lebih baik, yaitu selain membiarkan ya, yaitu kemudian menutup setiap
lini dari timeline dari postingan itu dengan segala sesuatu yang baik. Ya, tidak hanya kita bicara produk, misalnya produknya tadi temulawak. Kemudian ada bilang, wah sekarang temulawak itu cara memprosesnya nggak benar gitu ya, bla 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 bla. Nah, kemudian teman-teman langsung posting. Ya, dalam satu hari bisa coba di 3 kali posting yang positif ya, mulai dari cara membuatnya, kemudian cara mengemasnya, kemudian cara meminumnya yang baik itu seperti apa, seperti itu, sehingga lama kelamaan timeline yang negatif tadi pasti akan ditelan bumi ya, seperti itu caranya ya. Oke. Baik, ini ada lagi. Sorry, sekarang yang resen aja lah dulu biar itu. Jadi ada 2 yang resen, Ayu Suci sama Riko. Riko dulu ya yang kelihatan. Silakan Riko. Selamat malam Bapak. Nah, ini nanti Mohon Ayu. Silakan. Izin bertanya Bapak. Ya. Ya, silakan. Saya izin bertanya bagaimana kita tuh menembus pasar internasional ketika kita sudah mempunyai brand gitu. Terima kasih Bapak. Produknya apa Mas Riko? Produknya di dunia perikanan Bapak. Oke. Iya. Bentuknya apa? Bentuknya yang siap saji itu apa? Bentuknya ikan Bapak. Ya, maksudnya diapain ikannya? Ikan patin, ikan itu kan banyak ribuan. Ikannya itu bibit lele sama ikan koi Bapak. Oke, kalau lele Ya. diapain? Bibit, dimasak apa lele hidup? Kita itu jualnya bibit Pak, bibit sama ikan koi. Bibit. Masih hidup itu. Oke, jadi bukan yang olahan makanan ya. Bukan Oke. Bapak. Oke, jadi yang pertama pasti kalau bicara pengen ke luar negeri pasti pecahkan dulu market di Indonesia. Itu dulu ya. Jadi jangan pernah tergiur untuk menciptakan market di luar kalau market di dalam negeri saja belum sukses untuk digelontor produknya. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, setelah sukses di dalam negeri di Indonesia, maka expand-lah keluar. Nah, pada saat expand keluar itu ada tools-nya, Mas. Tools-nya untuk mencari target pasar. Jadi setiap kita bicara marketing itu harus bicara target. Bisa saja ikan koi dengan ikan lele itu targetnya berbeda. Oh, saya kalau ikan lele saya targetkan kepada pembeli saya yang usia 20 sampai 40. Tapi kalau ikan koi ya kan, maka saya targetkan yang usia 35 sampai 55. Contoh itu ya. Tapi harus punya target. Ya, targetkan itu. Nah, bicara target, maka target luar negeri itu bisa dicari dengan tools. Ya, ada namanya Keyword.io, ada namanya Google Trend, ya kan? Yang semua itu mudah didapatkan karena gratis. Silakan di Google, kemudian nanti diinstal, lalu lakukan penciptaan market melalui area digital tadi. Misalnya Mas Riko kepingin produknya ada di Thailand. Udah diketik saja di situ di Thailand ikan apa yang lagi in. Kalau produknya Mas Riko hanya 2 lele dan koi, sedangkan di Thailand di situ butuhnya ikan patin misalnya, ya berarti nggak bisa masuk ke pasar Thailand. Pindahkan ke negara lain. Gitu caranya ya. Jadi penciptaan market di situ itu ada toolsnya yang bisa digunakan namanya Keyword.io, Google Trend dan lain sebagainya. Ya, begitu. Terima kasih Bapak. Ya Mas Riko. Oke, terima kasih Pak Ari. Oke, ayo Suci silahkan. Ya, selamat malam Pak Ari. Malam. Gini Pak, saya mau tanya. Kalau tadi kan kita diajarin tentang branding kan. Nah kalau misalnya nih saya kan ada kenalan, terus dia itu udah punya Pak usaha kayak kursi bambu, meja bambu, terus kayak pokoknya yang dari bambu kayak gitu. Dia itu udah punya brand. Cuman karena kayak lagi pandemi gini, daya beli masyarakat kayak yang alat kayak barang-barang kayak gitu kan bukan kebutuhan primer kita ya, itu tuh jadi kayak menurun gitu. Nah gimana sih Pak caranya kita rebranding lagi biar kayak walaupun lagi situasi pandemi kayak gini tapi kayak nggak apa-apa gitu, kita beli kursi, kita beli kayak yang alat-alat kayak gitu kayak biar bisa in lagi gitu. Soalnya kayaknya nih brandnya nih kayak agak tenggelam karena
situasi yang lagi pandemi itu. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mbak Suci. Jadi begini, kalau seseorang punya brand, kemudian dia misalnya sekarang terimbas karena banyak orang memilih untuk mengeluarkan budgetnya untuk kebutuhan primer, maka tetap lakukan bentuk-bentuk marketing tadi, ya, bentuk-bentuk penciptaan marketing tadi tetap eksis ya. Jangan sampai karena tidak ada pembeli maka postingan-postingan itu kemudian diabaikan, jangan, ya, seperti itu. Jadi berikan berikan jadwal postingan yang mencerminkan bahwa produk yang tadi misalnya mereknya Rotan Jaya Sejahtera misalnya, ya, maka jangan sampai merek brand Rotan Jaya Sejahtera tadi tenggelam hanya karena tidak ada pembeli. Justru harusnya makin gencar, ya. Jadi mulai dengan begitu maka setiap timeline. Jadi begini, orang dalam dunia digital itu kita bicara setiap kata kita, setiap kebutuhan kita yang tercipta di dunia maya itu sebenarnya terekam oleh search engine namanya. Ya. Pada saat kita bilang misalnya di ruangan ini ada 200 orang, kemudian lagi chat tuh di WA group, ya kan kalau WA group masih bisa ya 200 orang. Kemudian ada yang nanya salah satunya, saya pengen kursi buat orang tua saya. Nah, recommended yang mana ya? Nah, pada saat itu sebetulnya kata-kata itu sudah terekam di search engine. Ya, sudah terekam. Nah, tinggal bagaimana si pemilik merek yang ada di grup itu tinggal mengoptimasi, ya. Jadi jangan hanya sekedar dikirimi fotonya saja, kemudian harganya saja, tapi dieducate. Ya, jadi dieducate. Nah, jadi sehingga walaupun produknya itu sekarang mungkin sedang down, kurang pembeli, tapi lini masa ya atau timeline dari sosmed itu tetap merekam itu, sehingga suatu ketika orang akan orang akan membutuhkan itu, selalu muncul Rotan Jaya Sejahtera. Ya, itu cara untuk optimasi. Tapi kemudian bagaimana sih kita meningkatkan brand yang tadi itu supaya bisa mulai dikenal lagi, karena ini ibaratnya kebutuhan sekunder. Nah, jadi kembali lagi ke sama dengan Mas Riko tadi, ciptakan market dengan mensolusikan. Tadi kan ada tuh ya, mendobrak hambatan untuk mencapai solusi. Solusi itu bukan bagi orang lain, bukan kita. Jadi kalau punya produk itu jadikan produk kita itu solusi, ya. Jangan hanya memaksakan. Oh, saya bisa bikin tahu bulat, pokoknya tahu bulat ini enak, pokoknya enak. Bukan karena mungkin kalau makan tahu bulat kemudian makan 3 aja bisa kenyang. Itu solusi. Nah, punya produk kursi atau punya produk anyaman rotan misalnya, itu juga cari solusi apa yang bisa tercipta dari produk itu. Misalnya sekarang itu banyak orang isoman gitu ya. Nah, pada saat orang isoman itu pasti kan di rumah, kadang-kala misalnya seminggu atau mungkin 14 hari. Nah, itu brandinglah dengan kursi itu bisa banget. Ya. Rotan Jaya Sejahtera menciptakan kualitas isoman menjadi lebih baik, ya kan? Tidak perlu lama isoman karena bisa istirahat di Rotan Jaya, kursi Rotan Jaya Sejahtera. Seperti itu. Salah satu konten kita memasukkan insight tadi, ya. Nah, mumpung bicara itu saya ingatkan lagi, bagian dari kita sukses mempromosikan itu adalah ada konten, ada konteks. Ya, ingat, yang sering orang bicarakan adalah konten, tapi konteksnya lupa. Ya, konteks tadi adalah mensolusikan. Teman-teman tahu kan ada McD, ada Excelso, ya kan, ada Star. Bedanya wong itu juga ayam, ada kita bisa bikin ayam goreng sama ayamnya. Apa sih bedanya? Yang saya juga bisa punya produk kopi, saya bikin
saya bikin air panas, ada gula, selesai sama kopinya. Tapi menciptakan konten dan konteks itu secara bagus. Kadang kita hanya fokus saja di konten kita, tapi konteksnya lupa bahwa kebutuhan orang saat ini apa, seperti itu. Jadi walaupun produknya bukan olahan pangan, walaupun bukan ayam, walaupun bukan kopi, digandengkan dengan kebutuhan masyarakat sekarang, ya. Misalnya yang ingin meningkatkan imun, ya, selain berolahraga atau jaring, ya kan, setelah itu duduk nyaman di kursi Rotan Jaya Sejahtera. Contohnya begitu, gitu Mbak Ayu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Wah, ini ternyata ada sekitar 10 pertanyaan ini di chat, Pak Ari. Boleh. Satu demi satu ya. Mas Riko Ya. tadi sudah. Ini dari Nabila. Jadi dari Nabila Hasyati, izin bertanya Pak, bagaimana sih cara menghilangkan rasa malas untuk upload barang yang kita jual? Oke. Timur Ya. duitnya nggak malas, uploadnya males. Ya, betul. Jadi salah satu kelemahan dari para pelaku UMKM yang 65 juta itu adalah bagaimana dia mengoptimasi pemasarannya. Jadi bisa produksi baik, bisa mengemas baik. Tapi begitu dibilang pemasarannya digital gimana? Garu-garu kepala. Iya, Pak, saya postingan sulit ini menjadwalkan, ya, karena ternyata saya sibuk dengan produksi, kemasan, kemudian melupakan bagaimana kita harusnya menjadwalkan. Nah, banyak platform yang bisa dipakai, ya, banyak platform yang bisa dipakai dalam hal berkolaborasi. Ya, misalnya contohnya adalah di aplikasi Play Store itu banyak sekali yang gratis. Contohnya saja adalah 99% usahaku. Jadi di aplikasi Play Store, nah teman-teman boleh tuh kalau mau sekarang install. Nah, nanti yang tadi saya bilang clue untuk dapat door prize, bagi yang beruntung ada 3 yang beruntung nanti dapat saldo link aja. Bagi yang install aplikasi 99% usahaku di aplikasi Play Store, itu bisa tuh posting, ya, terjadwal, kemudian nanti akan dibantu oleh admin bagaimana promosi produknya bisa berjejaring, karena di dalam aplikasi itu banyak sekali optimasi yang bisa dilakukan. Kebutuhan-kebutuhan pasar juga ada, kemudian juga ada konten-konten digital yang bisa dipelajari, panduan-panduannya di situ ada, sehingga satu platform itu menjadi bagian cara kita untuk untuk meningkatkan diri kita yang masih, ya. Jadi jangan hanya tahu tentang marketplace yang biru, hijau, kuning itu saja gitu, tapi sekarang silakan install aplikasi 99% usahaku, nanti kemudian silakan kirim screenshot, ya, screenshotnya bahwa teman-teman sudah install. Nanti ada teman-teman saya di ruangan ini juga saya akan memandu bagaimana teman-teman bisa mendapatkan hasil dari marketing tadi, ya. Jadi platform marketing itu banyak sekali, ya. Yang saya contohkan sekarang ada 99% usahaku, silakan diinstal dengan kode referral di aplikasi itu ada 99 Jatim. Nah, kemudian silakan di screenshot, kemudian dikirim ke nomor yang saya akan tulis di kolom chat. Nah, nanti akan terpilih tuh, nanti akan dipilih, dihubungi oleh oleh tim saya. Nah, oke. Dapat saldo link aja 100.000. Oke, lumayan kan? Nah, dapat saldo link aja 100.000, ya. Nanti boleh tuh silakan diinstal, kemudian di screenshot dan dikirim kepada tim saya. Nanti saya kirim nomor WA-nya untuk dikirim. Nih saya sudah install nih Kak, gitu ya, ke nomor ini.
081 0811. Oke, silakan screenshotnya dikirim, nanti akan terpilih 3 orang yang mendapatkan saldo link aja. 100.000 lumayan ya. Wah, ayo Kemudian nih teman-teman, ya, tinggal download 99% usahaku. Jangan lupa tuliskan kode referral 99 Jatim ya, cari ya 99 dapat Jatim. kalau beruntung. Tapi kelihatannya dapat sih kuota ya, berapa giga gitu. Kalau nggak salah 20 Ya 4 atau berapa. giga. Karena saya udah 4 pernah. giga. Ya 4 giga. Oke, baik. Oke, Kita pertanyaan lanjutkan. berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan yang mengharukan ini. Bagaimana sih cara mengembalikan personal branding yang terlanjur hancur? Wah, hancurnya kenapa ini dari Weh, Narendra jadi gini ya, Febriansyah? kayak drama Korea gini. Jadi gini teman-teman ya, sebelum saya jawab itu, mindset kita dalam menjalankan usaha itu jangan khawatir gagal. Ya, jangan khawatir gagal. Saya memulai usaha saat saya kelas 2 SMA. Ya, kelas 2 SMA, tapi sudah punya usaha jasa bikin skripsi anak mahasiswa. Weh, Gitu ya. Saat itu belum ada laptop. Masih pakai PC yang warna putih itu gede, monitornya gede ya. Kemudian printernya yang bunyi berisik itu, krik, 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 gitu ya. Kemudian printernya yang bunyi itu, kemudian PC-nya juga besar, yang warna putih juga. Itu saya bawa ke satu tempat di samping kampus, kemudian saya tulis buka jasa penulisan skripsi seperti itu. Saat itu. Nah, artinya kita memulai sesuatu itu jangan pernah takut gagal, ya. Jadi pada saat gagal pun, ya misalnya sudah terlanjur gagal, tadi katanya sudah terlanjur hancur katanya ya. Tapi kehancuran itu jangan dinilai terlalu dalam bahwa itu adalah hancurnya hidup. Ingat bahwa 40 hari sebelum kita dilahirkan, kita itu sudah punya buku di belakang kita ini yang ikut kemana-mana. Oh, Mas Aswa itu besok dapat 1 M misalnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu ada. Cuman kita itu kadang tertutupi oleh satu fokus. Oh, misalnya Mas Safa berangkat ke Surabaya. Kemudian tujuannya ke rumah saya misalnya. Ya, bawa uangnya bawa produknya untuk dijual di Surabaya itu misalnya ada senilai 10 juta. Kemudian Mas Aswa berangkat ya dengan segala perlengkapannya, kesiapannya berangkat, tiba-tiba di tengah jalan dari produk yang dibawa tadi itu ternyata hancur misalnya. Nggak boleh kita bilang wah saat itu juga kita rugi nih gitu, nggak boleh. Begitu kita ciptakan kata-kata itu ya rugi beneran. Gitu ya, ingat ya. Jadi kalau kalau memiliki sesuatu tujuan, itu pastikan bahwa sebetulnya diri kita itu menjalani suatu ujian. Apapun itu, mau produknya jasa, mau produknya barang maupun jasa, itu pasti begitu. Ya. Jadi pastikan bahwa di mindset kita, tadi saya bicara tentang mindset kan, mindset personal branding itu bicara tentang bagaimana dari tatapan mata, kemudian memerintahkan ke otak, kemudian menyuruh tangan itu mengambil dompet dan membeli, seperti itu. Kita pun begitu. Pada saat kita bilang, waduh saat ini bisnis saya hancur, ya hancur beneran selamanya. Gitu ya. Jadi jangan kemudian terlarut oleh hanya karena satu hambatan saja yang namanya pandemi. Itu ya, ciptakan peluang dengan tadi ada 4 sifat konten kreator kan, ada networking. Ciptakan dengan jejaring. Rugi kalau teman-teman nggak mengenal dari 212 orang yang ada di sini. Sangat rugi. Jadi mulai kenal, ayo kita kolaps, ya, ayo kita kerjasama yuk, gitu, ya, ayo kita buka usaha bersama yuk, seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya seorang entrepreneur ya sesuai dengan poster di belakang saya ini. Bentar saya tak minggir. Nah itu
entrepreneurtainment. Nah, Mas Hasfa kan kemarin bingung apa itu, Mas, gitu ya. Entrepreneur itu ya adalah seorang wirausaha yang mampu menciptakan segala sesuatu solusi atas hambatan, tidak hanya hambatan dirinya tapi juga orang lain. Lah kenapa Mas, katanya Mas Hasfa, ada tambahnya tainment. Nah, tapi juga mampu menciptakan solusi kepada orang lain ya. Tainment itu adalah tidak hanya bicara tentang entertain saja, tapi bicara tentang bagaimana kita menciptakan solusi kepada orang lain atas produk kita. Ya, jadi nggak ada ceritanya seorang entrepreneur itu bicara tentang wah gagal, ngomong saja itu menjadi doa, menggumam saja itu menjadi doa, apalagi bicara. Jangan sampai kita bicara ketemu seseorang, iya kemarin saya itu rugi banyak, iya kemarin saya itu hancur gitu. Jangan. Ya, ciptakan diri kita menjadi sebuah kesuksesan dengan cara-cara kita berbicara, cara-cara kita berbicara pada hati itu dengan yang positif. Ingat beberapa saat lalu teman-teman di ruangan ini juga pernah mengikuti kelas saya tentang self talk positif. Ya, secara riset itu semua orang itu setelah diriset berbicara secerewet-cerewetnya pada orang lain itu hanya 60.000 kata. Ya, itu secerewet-cerewetnya orang. Hanya 20.000 kata, sorry. Hanya 20.000 kata sehari. Tapi dia berbicara pada dirinya sendiri itu 60.000 kata. Gitu. Bangun tidur, ya kan? Siapa yang enggak bicara pada dirinya? Oh, masih pagi, tidur lagi ah. Itu kata-kata pertama kita biasanya. Atau langsung, aduh sudah terlambat, saya mau berangkat, itu bicara pada diri. Jadi mulailah mengerti bahwa self-talk positif itu berjalan menjadi bagian dari diri kita setiap langkah, setiap hari. Karena 60.000 kata banyak loh. Kita menggumam, kita bicara sendiri, misalnya di depan cermin, kemudian di depan laptop kita berpikir sesuatu, ya kan, itu kita bicara pada diri. Itu ciptakan sesuatu yang 99% positif. Ya, jadi kalau tadi ada yang bilang bagaimana menciptakan yang sudah hancur, mulai besok ciptakan tantangan bagi dirinya mengucapkan dari bagian 60.000 kata itu 3 kalimat terbaik ya. Ya, 3 kalimat terbaik. Produk saya laku, ya kan? Produk saya viral, dan kemudian hidup ini menjadi baik. Itu. Begitu Anda ucapkan itu setiap saat, setiap jam, maka terciptalah tiba-tiba datang orderan. Itu alami gitu loh. Itu alami gitu. Itu sudah tercatat dalam catatan ibadah dan catatan amal kita sendiri-sendiri. Gitu caranya. Oke, silakan lainnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Wah, jadi ini luar biasa ya ini. Self-talk positif. Wah, harus dicoba ini besok bangun pagi. Karena apa yang kita ucapkan adalah doa. Ini ada pertanyaan Pak Ketut Bintang, tapi nanti penegasan aja sih, kelihatan tadi udah dijawab. Jadi, bagaimana cara agar tetap bertahan di tengah pandemi dan memanfaatkan sosmed dengan baik? Saya double ya, Ari ya. Karena ada pertanyaan yang bisa sama sekaligus dijawab di seperti similar. Jadi dari Valence Tunjonan, jadi bagaimana kita bisa memilih produk agar bisa laris di pasaran di masa sekarang ini, gitu. Jadi 2 dijadikan 1. Oke, terima kasih. Jadi gini, pada saat kita bisa memilih produk tadi saya bilang seperti pertanyaannya Mas Riko, jadi kita harus bisa menciptakan apa yang dibutuhkan pasar sekarang. Jangan pernah bangga bisa bikin sambal pecel, tapi ternyata di daerah teman-teman sendiri sekitar itu nggak seneng sambal pecel. Gitu. Ya, jadi ciptakan sesuatu, walaupun bukan produk sendiri nggak apa-apa.
Produk temannya dilirik, oh itu cocok tuh untuk dijual di Surabaya karena saya tahu market di Surabaya sekarang lagi butuh produk itu, gitu kan. Sudah ambil dikulak berapa dijual, sudah beres. Jadi banyak pelaku UMKM hanya sibuk bagaimana dia mengolah, tapi melupakan bagaimana sebetulnya dia bisa menjual dari hasil orang lain. Kan itu akhirnya bisa membantu dua pihak, pihak yang produsen, ya, kemudian kita sebagai pemasar. Jadilah sekarang pemasar yang baik. Lah pemasar yang baik itu atau marketer yang baik adalah mengerti pasar. Ya, ada hal yang juga perlu diketahui seorang marketer itu selain pasar yaitu creativity. Ya, kreativitasnya dia di mana gitu kan sehingga tahu pada saat sekarang ya kan contoh tadi produknya kursi gitu ya. Belum tentu semua daerah itu lagi nggak butuh kursi sekarang gitu ya. Coba cari keywordnya, cari di Google Trend itu daerah mana ya yang sekarang ini lagi butuh kursi misalnya. Contoh bulan depan ya tanggal akhir bulan sampai dengan 2 minggu ke depan itu ada PON kan di Papua. Nah itu jadi market. Silakan teman-teman arahkan semua sosmed itu kepada atau targetnya kepada wilayah-wilayah yang di Papua sana. Banyak orang datang ke sana selain atlet juga ada undangan yang itu butuh sesuatu, entah itu makanan, entah itu kerajinan, ya kan. Nah itu kalau bisa dicari point of interest-nya, kebutuhan pasar mereka di sana, kan nggak banyak pelaku UMKM di Papua kan gitu. Dan tentu saja mahal-mahal di sana. Nah bisa teman-teman mendapatkan market itu. Nah, mulai sekarang googling ke mulai diarahkan contohnya adalah ke Papua yang dalam waktu dekat 29 30 September sampai dengan tanggal 15 Oktober itu ada PON di sana. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang pertama tadi apa? Jadi yang pertama memanfaatkan sosmed dengan baik di masa pandemi. Oke. Ya, sosmed. Jadi bicara sosmed, jangan pernah tidak posting dalam 1 hari. Intinya gitu. Ya, sangat rugi kalau punya IG, punya Facebook, tidak atau melupakan jadwal posting di sosmed. Apapun itu, jangan pernah juga posting yang sama. Ya, kecuali kalau Facebook atau dalam Facebook itu dalam setiap kurun 1 tahun kan dia ada reminder ini ya, yang setahun yang lalu postingannya gini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah punya produk, jangan pernah posting yang sama. Jadi contoh, gambarnya ini, produknya ini misalnya, nah ini ya, produknya ini. Tapi saat kita foto produknya bentuknya gini, lalu dipostingnya ya gini aja, jangan. Ya, banyak apps yang bisa membuat satu foto menjadi dikenal di sosmed itu menjadi dikenal 1000 foto itu ada banyak ya, mau PicArt, mau Canva, mau PowerPoint gitu kan, boleh dipakai, artinya produknya sama tapi backgroundnya jadi beda ya kan, itu hanya bicara background. Tapi bicara kontennya, content writingnya itu jangan terlalu fokus bahwa kita harus ini menu saya, ini harga saya postingnya itu aja, jangan. Ya, postinglah pada konten lokal Anda. Misalnya sekarang lagi di Jogja level berapa, Kang? 3. Nah, ya. Postinglah di situ. Misalnya ambil dari postingan dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Kementerian Kesehatan, di situ ada beberapa wilayah di screenshot kemudian tampilkan di satu poster yang di situ ada produknya teman-teman. Nah, artinya setiap hari banyak sebetulnya yang bisa dibicarakan. Tidak hanya bicara COVID-19, tidak hanya bicara tentang hal-hal yang terkait dengan produk kita. Misalnya ada bencana gitu kan. Nah, maka bencana itu menjadi bagian teman-teman bisa masuk tahu misalnya sedang ada yang viral dari artis gitu ya.
boleh ditampilkan screenshot, kemudian di situnya ada tambahan informasi produk, sehingga setiap saat kalau bisa yang punya produk ini siang dan sore itu ada postingan. Kalau siang 11 sampai 13, kalau yang sore 16 sampai 18 WIB. Itu gunakan optimasi di situ. Gitu, Kang. Oke, baik. Mohon maaf ini saya jaringan agak jelek ya pakai video. Jadi Siap. ini saya jadikan satu juga, ini pertanyaan dari tuan rumah ini, dari CEO-nya Kamanse. Jadi yang pertama, untuk pengelola koperasi syariah, bagaimana sih memblend diri yang baik? Jadi memblend diri yang baik itu seperti apa? Itu yang pertama. Oke. Jadi buat pengelolanya. Nah, kemudian kedua, apakah personal brand ada hubungannya atau bisa dikaitkan dengan corporate brand yang sudah ada? Personal brandingnya Oke. baru kemudian corporate brandingnya. Oke. Jadi khusus kepada para SDM di koperasi syariah, ya. Jadi bicara tagline atau nama dari koperasi syariah, misalnya BMT, gitu kan. Banyak partnernya Kaji Indonesia di Jawa Timur juga dari teman-teman BMT itu yang sudah bekerja sama dalam 2 tahun terakhir ini, rata-rata dulu mereka hanya fokus kepada bagaimana penciptaan nasabah saja. Gitu kan. Tadi saya bilang bahwa personal branding itu salah satunya adalah bagaimana kita menjadi solusi bagi orang lain. Jadi kalau bicara SDM-nya koperasi syariah, ya selain diri dia, misalnya saya staf marketing dari koperasi syariah X gitu ya. Selain saya tahu fitur dari koperasi saya, tahu luar dalam ya, tidak hanya sekedar tekstual, saya juga harus membranding saya sebagai bagian dari koperasi syariah. Ya, misalnya ada orang tanya, apa sih bedanya koperasi biasa konvensional dengan koperasi syariah? Ya kan? Hanya pertanyaan itu saja tentu teman-teman dari koperasi syariah ada yang nggak bisa jawab, udah lewat gitu ya. Harus pertanyaan standarnya pasti harus terjawab. Kemudian pasti ada yang nanya lagi, bagaimana kalau dengan bisnis bank konvensional dengan bank syariah? Waduh, itu bukan wilayah saya. Jangan begitu. Jadi belajarnya tadi kan ada edan tadi ya. Educate yourself. Ya, E-nya itu ya seperti itu. Kalau Anda bicara sebagai staf koperasi syariah, kemudian diajak diskusi bagaimana bank biasa dengan bank syariah, kemudian angkat tangan dengan bicara, wah itu bukan wilayah saya, wah berarti Anda belum tahu tentang personal branding seorang karyawan koperasi syariah. Sehingga kalau orang itu diajak diskusi kemudian tahu wilayah-wilayah itu, besok lusa mindset dia itu kepada si dia yang diajak omong. Misalnya saya ngomong dengan Mas Hasfa. Mas Hasfa gimana nih? Oh iya kalau bank ini begini, kalau bank syariah begini. Waduh. Saat kita bicara tidak hanya bicara verbal, kita bicara bahwa sadar kita itu mencatat, ya, bahwa sadar kita itu mencatat bahwa si A ini yang saya ajak ngomong ini baik ngomong verbal maupun ngomong tekstual itu ternyata mengerti, gitu ya. Kecuali kalau pertanyaannya jauh sekali dengan istilah-istilah syariah, itu baru boleh. Oh, saya nggak ngerti kalau bicara politik misalnya. Tapi kalau sekelumit tentang syariah, baik itu koperasi syariah, apa bedanya, kemudian fungsinya bagaimana, itu saja tidak tahu, orang akan gampang melupakan. Gitu. Tapi kalau diajak diskusi enak Mas Asfa gini-gini, begitu besok lusa saya bicara sama seseorang rapat, kemudian Mas bisa rekom nggak dengan teman-teman yang expert di bidang koperasi syariah? Udah saya nggak pakai mikir yang lama, saya akan kasihkan nomor Mas Asfa. Begitu ya, sehingga kita harus ingat bahwa setiap manusia punya alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu mencatat ya, yang kapasitas alam bawah sadar ini lebih luas dari kapasitas otak kita.
seperti itu. Oke, kemudian sekarang yang kedua tentang bicara bagaimana sih, apakah personal branding itu sama dengan branding corporate ya? Oke. Jadi Nah, kaitannya, jadi oke, kaitannya. hubungannya dengan corporate brand yang sudah ada. Betul. Nah, misalnya kita bicara tadi McD ya atau Excelso. Pada saat saya sebagai GM dari satu tempat yang disebut minuman kopi yang tadi salah satunya misalnya Starbucks atau Excelso, saya harus larut dalam usaha itu atau dalam pekerjaan itu. Misalnya kita lagi bekerja di situ. Ya, jadi begitu. Kalau kita bicara corporate ya, maka kita contohkan saja yang pertama adalah kita sebagai karyawan atau staf atau bagian dari perusahaan itu. Ya. Jadi kemudian saya bicara kemudian saya bersosialisasi dengan orang, saat saya ditanya tentang brand dari corporate itu, saya tidak tahu, maka personal branding kita itu sebenarnya sudah jatuh. Wah, nggak cocok kamu bekerja di Excelso, kamu ditanya komposisi kopi aja nggak ngerti, contohnya gitu. Ya, apalagi kalau itu perusahaan kita. Ya, apalagi kalau itu perusahaan kita. Artinya kalau kita punya perusahaan misalnya harddisk ya, misalnya kita punya perusahaan harddisk nih. Nah, ini brand besar misalnya merek yang paling besar itu ya kita sudah sering dengarkan merek harddisk Seagate misalnya. Nah, pada saat kita punya perusahaan sebesar itu, kemudian kita nggak ngerti tentang detail tentang harddisk saja, maka kita nggak bisa larut dalam corporate brandingnya, sehingga pasti ada kaitannya antara personal branding kita dan corporate branding. Ya, kalau itu dikaitkan dengan baik itu dikaitkan dengan kita sebagai karyawan di perusahaan X atau kita sendiri punya perusahaan lalu kita membrandingkan diri dan juga kita membrandingkan karyawan kita. Ya, tadi ada design your personality kan. Nah, ada D-nya kan design your personality. Ya silakan didesain bahwa misalnya karyawannya supaya calon pelanggan atau pelanggannya itu selalu ingat akan brandnya dia, bentuklah seragam itu dengan yang mewakili dari branding corporate-nya, sehingga ada korelasinya antara bagaimana kita berjalan bertemu dengan seseorang itu sudah bagian dari diri kita dalam penciptaan branding corporate. Gitu Mas Hasfa. Oke, terima kasih. Wah, ini masih ada beberapa pertanyaan, Mas. Ini kita kembali lagi dengan pertanyaan ini lebih ke personal lagi. Jadi, apa yang harus kita lakukan jika di antara teman, saudara, maupun orang tua kita tidak mendukung untuk merintis bisnis? Jadi, saya sekalian double aja ya, Pak, biar agak itu. Jadi itu yang pertama. Jadi intinya teman, saudara maupun orang tua tidak mendukung bisnis. Nah, yang kedua sekaligus. Jadi bagaimana jika kita punya brand yang dapat diingat oleh konsumen, tapi apabila kita ingin pindah tempat usaha, jadi apakah itu nanti akan mempengaruhi atau tidak itu? Demikian Pak Ari, mungkin dua yang digabung-gabung ini. Oke, bagus sekali. Jadi itu bicara yang tidak direstui tadi, saya cerita. Saya dulu kuliah ya juga tidak direstui. Oh iya. Itu salah satu contoh. Jadi saya lulus dari perguruan tinggi swasta di Surabaya, teknik sipil dan perencanaan. Ya, maka gelar saya kemudian ST ya, bukan susah tidur ya, tapi sarjana teknik. Nah, jadi ST saya itu sampai sekarang pun nggak saya pakai. Ya, karena memang passion-nya ternyata nggak di situ. Ya, jadi juga waktu itu juga dipaksa juga seperti itu. Ya, sama dengan usaha. Saat itu saya memulai usaha di jasa di kelas 2 SMA, kemudian kelas 3 saya bisa membayar sekolah saya sendiri. Seperti itu dari usaha saya. Itu karena kita bisa
menunjukkan tidak hanya kepada orang tua kita saja, tapi kepada masyarakat bahwa sebetulnya ini passion saya di situ, gitu ya. Jangan sekarang ini anak teman-teman milenial itu hanya ikut-ikutan atau follower. Temannya buka es kepal semua. Gitu. Jangan ya. Passionnya di mana ya? Tidak semua yang viral itu patut diikuti. Baik itu gaya, baik itu model produk, tidak. Tapi kuatkan diri tadi kan gitu kan di secara sukses kita. Maka kita juga harus fokus di situ. Tentukan bahwa sampaikan kepada tidak hanya secara verbal kepada orang tua, tapi secara bukti. Buktikan tuh di sosmed. Tuh lihat ya, tuh lihat Bunda, follower saya sudah banyak dari usaha ini. Loh kok bisa? Nah sehingga begitu bicara loh kok bisa itu sebetulnya itu bagian dari persetujuan untuk berbisnis itu seperti itu. Ya banyak setiap kita lalui era itu kan pasti berbeda. Eranya Mas Asfa sekarang dengan eranya Mas Asfa 20 tahun ke depan pasti berbeda. Teman-teman yang contoh Mbak Nila di sini pasti berbeda dengan eranya orang tuanya dulu pasti. Nanti Mbak Nila yang jadi orang tua juga akan eranya akan berbeda dengan anaknya yang nanti 20 tahun ke depan misalnya. Pasti itu. Dan itu berputar begitu-begitu saja. Ya. Jadi artinya kita bisa lihat bahwa kalau kita menjadi tahu tentang setiap era itu pasti berbeda, kita juga akan tahu bahwa sebetulnya gampang untuk mengarahkan seseorang, tidak hanya orang tua kita saja, yaitu dengan bukti. Buktikan dulu ya, jangan bilang dulu, karena kan ada pepatah mengatakan lebih baik minta maaf daripada minta izin ya. Nah, jadi buktikan dulu ya, buktikan dulu. Jadi nggak usah repot-repot dulu. Oke, saya minta izin ya mau bikin, nggak usah. Buktikan dulu kesuksesan itu sehingga menjadi keiyan. Jadi menjadi bentuk keiyan baik itu orang tua maupun teman-teman kita. Oh iya, benar ya, sudah silakan lakukan terus gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Ari. Wah, ini masih ada beberapa lagi. Jadi ini dari Bonbon Prabawa Rahmat Ismail. Jadi sesuai dengan tema penggiat koperasi syariah BMT, seberapa besar sih impact branding melalui sosmed dan terhadap persaingan BMT dengan digital bank? Mengingat BMT itu kan merupakan lembaga keuangan non-bank dan tidak dijamin oleh LPS. Apakah ada data pendukung dari pemanfaatan sosial media terhadap BMT? Wah, keren ini Mas Bonbon. Jadi ini udah komparasi nih. Jadi bagaimana sih kita impact branding melalui sosmed sama persaingannya? Jadi gini, bicara tadi ada kaitannya juga bicara era ya. Jadi bicara koperasi syariah ya kan, atau kita mundur dulu lah koperasi yang konvensional dulu ya. Banyak koperasi bertebaran, tapi kemudian sekarang juga akhirnya ada koperasi digital kan gitu. Nah seperti itu artinya kalau kita tidak bisa mengambil peran di situ, tidak action digital, hanya tadi kan action digital, maka pasti dapat dipastikan itu akan ditinggal oleh para pelanggan kita atau bahkan calon pelanggan kita. Jadi para pegiat di koperasi syariah yang masih belum ke arah digital, saya sarankan segera bergerak ke arah digital. Ya, gandeng tuh teman-teman yang milenial yang masih mahasiswa di fakultas-fakultas industri, teknik informatika untuk bikin platform. Ya, silakan gandeng mereka ya, sehingga kemudian wilayah-wilayah koperasi syariah itu dapat dengan mudah diakses melalui apps. Ya, jadi 2 tahun ke depan bagi siapa saja dunia usaha, baik itu bank, baik itu corporate, baik itu jasa maupun produk barang yang tidak mengambil peran di digital tadi sudah dipastikan akan terlibat. Ingat dulu zamannya Nokia, nah ingat zamannya BlackBerry. Nah, mereka hanya fokus satu tujuan saja.
tidak mau melihat ke kiri ke kanan, ya kan? Akhirnya ya sudah dilebas gitu ya. Jadi mereka tidak memperkirakan bahwa sebetulnya ada bagian wilayah lain atau kompetitor itu yang menciptakan area pasar gitu. Nah, berusahalah jadi seorang pebisnis yang menciptakan area pasar. Jangan terlalu fokus bangga dengan poster-poster yang menunjukkan kehebatan, misalnya produknya ini temulawak. Selalu bicara kehebatan temulawak, ya kan? Jangan, bicaralah dengan konten-konten yang lain yang tetap larinya nanti ke temulawak. Contohnya gitu. Contohnya yang paling gampang adalah perusahaan sebesar Nokia pun karena terlalu fokus pada kebanggaan dirinya pada saat itu akhirnya juga kelibas juga. Ya, seperti itu. Jadi action digital. Jadi A-nya tadi action digital. Jadi lebih apa ya, mengoptimalkan intinya ya, sharing-sharing sellingnya. Iya betul. Oke, ini dari Muhammad Yasir ini juga bagus sekali ini pertanyaannya Pak Ari. Jadi bagaimana sih cara dalam mencari solusi yang tepat jika dihadapkan pada kondisi sulit pada tahap membranding? Oke. Nah, sebelum saya jawab ini ada korelasinya nih, bicara tentang bagaimana cara, berarti ada, kalau bicara cara itu begini, misalnya mahasiswa pengen ke Surabaya, ada dua cara, ya kan, lewat darat apa lewat laut kan gitu, sorry lewat laut, lewat udara apa lewat darat kan gitu kan, nggak mungkin lewat laut, ya kan nggak nyampe nanti lewat kapal. Jadi ada dua cara, cara menuju ke Surabaya maka berangkat dari Jogja, ya, mau darat naik kereta atau mobil atau lewat Juanda nyampe Surabaya. Itu cara. Nah, karena kita tahu caranya, maka kita tahu tunggangan kita apa? Apakah mobil, kereta atau pesawat? Ingat ya, jadi kita harus tahu bagian dari cara itu siapa yang kita pakai. Apakah platform, ataukah kertas yang kita tempel kemana-mana, ya kan? Ataukah hanya SMS, mungkin yang masih jadul pakai SMS, ya kan? Atau WA Blast, ya kan? Atau email marketing, itu cara. Nah, bicara cara, mumpung di sini ada teman saya Mbak Astri. Mbak Astri bisa monitor? Masih ada? Mbak Astri, monitor. Nah, Mbak Astri Anggra ini. Nah, oke, bisa nah, ini salah satu cara itu adalah platform saat ini. Karena tadi saya bilang action digital. Kalau action digital nggak punya platform, rugi. Tapi kalau baru bikin usaha, bikin platform juga nggak banget karena biayanya mahal. Gitu kan. Jadi gunakanlah platform yang sudah ada. Apalagi ini didesain untuk UMKM dan itu dikelola oleh yang profesional dan teman-teman dari Telkomsel juga membantu full support. Nah, sebelum Mbak Astri bicara tentang ini sedikit tentang platformnya, nanti juga Mbak Astri akan menyampaikan yang dapat door prize ini Mas. Ada 6 kalau nggak salah ya. Tadi saya bilang 3 ternyata 6. Luar biasa. Nyesel ya. Saya nggak ngirim. Kurang ke bawah Mbak kameranya. Iya. Nah, gitu. Siap. Silakan Mbak Asri, 5 menit. Iya. Tadi udah terima kasih ya. Perkenalkan nama saya Astri, saya dari Small Medium Enterprise Telkomsel. Kebetulan kita memang jalan bareng dengan Kaji, Pak Ari, karena memang kita pingin membantu UKM lah biar lebih melesat dan digital gitu ya. Jadi tadi udah dijelasin Pak Ari gitu ya bahwa Telkomsel karena pandemi ini punya platform baru namanya 99% usahaku. Nanti di situ lengkap kita akan bantu UKM kebutuhannya. Jadi mulai dari solusiku, misalnya mereka butuh produk yang bisa menunjang usahanya, kemudian ada modalku, misalnya mereka butuh pinjaman modal, kita sudah siap di situ juga. Kemudian ada pemasokku, jadi kita nggak menutup kemungkinan peserta-peserta di sini kalau udah punya produk
itu bisa langsung gabung di situ, bisa upload produknya, akan kita jadiin salah satu supplier Telkomsel. Jadi nanti kebetulan Telkomsel ada 165 juta pelanggan di Indonesia, kita akan bantu pelanggan-pelanggan Telkomsel bisa menjadi pelanggan-pelanggan UKM Bapak Ibu. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu di sini gabung aja. Tadi ini kebanyakan mahasiswa ya, jadi saya panggil teman-teman. Saya masih muda-muda. Jadi teman-teman gabung aja di situ, nggak ada ruginya. Saya juga muda loh Mbak, masih 20 tahun. Ya Pak. Jadi teman-teman gabung aja di 99% usahaku. Tadi udah ada clue-nya. Gunakan kode referral 99 Jatim. Tadi udah ada 6 orang yang beruntung. Nanti mungkin bisa di-share di chatnya ya. Cuma bagi yang nggak beruntung jangan khawatir. Untuk bulan September ini yang gabung di 99 usahaku, registrasi, mereka akan dapat saldo link aja 15.000. Woi, sip. Jadi teman-teman yang 6 orang di luar itu akan dapat 15.000. Cuma yang 6 orang tadi tetap akan juga dapat, selain tadi hadiah yang malam ini akan dapat 15.000 lagi. Nanti akan masuk di 2 kali 24 jam 2 hari inilah di link aja. Jadi teman-teman kalau sudah download 99 usahaku, gunakan kode referral 99 Jatim, jangan lupa download link aja juga karena nanti dari Telkomsel akan susah kalau misalnya mau memasukkan saldo bonus link aja-nya kalau teman-teman nggak punya link aja gitu. Ya, oke, sip. Jadi tadi saya sudah Gitu, share nomornya Mbak Astri ya, teman-teman. Ya. Yang nomornya saya share tadi, silakan Mbak Astri di-share lagi, mungkin ketumpuk sama pertanyaan. Boleh Ya. nanti dipandu setelah acara ini mau tanya-tanya ke Mbak Astri, silakan. Kak, gimana nih caranya saya jadi pemasok? Boleh ya kan? Ya. Kak, gimana caranya nih saya nginstal? Silakan di-share nomornya. Nomor HP-nya silakan di-share ulang Mbak Astri di chat. Ya. Saya tulis di chat aja ya nomor saya. Mungkin itu aja Pak Ari. Nanti kalau lebih detailnya teman-teman bisa japri ke saya aja. Misalnya mau jadi pemasokku mau apa, teman-teman japri aja. Nanti selain di 99 usahaku, di situ ada namanya My Ads yang nanti kita bantu teman-teman bisa promosi di 165 pelanggan Telkomsel tadi. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah dapat 165 SMS juta loh, banyak ya, itu. Teman-teman yang bisa biasanya dapat SMS buy one get one Excel so Starbucks lah, itu adalah salah satu marketing digital kami. Jadi teman-teman bisa lah di situ, nanti gabung dulu aja di 99% usahaku, di situ ada produk yang lain. Oke, gitu ya, terima Pak kasih Ari. Mbak Sri. Nanti saya kirimkan di kolom chat siapa 6 orang tadi ya. Tetap stay tune sampai dengan Mas Asfa menutup acara ini. Nanti setelah diumumin live. Ya, terima kasih Mbak Astri. Terima kasih, Thank you Mbak Astri. Jadi teman-teman yang barusan tadi bicara itu bagian dari jejaring kita. Jadi kalau bicara pengusaha, kalau bicara entrepreneur, nggak punya networking itu rugi. Ya, networking itu jangan dibilang cuman wah saya mahasiswa, berarti networking saya mahasiswa, salah. Ya, jadi networking itu seluas-luasnya, mau yang usianya di atas atau usianya di bawah. Ya, jadi walaupun kita misalnya teman-teman nanti pasti beranjak usia dari sekarang 20 ke 40 misalnya, jangan pernah rugi untuk mencari jejaring yang di usianya di bawahnya teman-teman yang saat itu usianya 40 misalnya, seperti itu. Jadi saya pun kalau ngobrol-ngobrol sama Mbak Astri ya, saya masih usia 20 tahun, jadi sama-sama mahasiswa ini Mbak. Gitu. Aku yang beban. Oke. Terima kasih Pak Ari. Jadi terima kasih juga Mbak Astri. Jadi ini memang bentuk apa ya? Salah satu bentuk sinergi dan juga kolaborasi. Tapi saya juga pakai 99 usaha itu kok, dan bagus sekali untuk platform. Sini juga ada apa? Koperasi Pintar, kebetulan dari CEO-nya juga dari Kamanse. Oke. Pak Ari, ini udah waktunya, cuma masih ada 2 pertanyaan. Dikolaborasikan ya. Jadi ada yang pertama dari Evelyn. Jadi dari Evelyn ini tanya tentang pengaruh apa ya, warna. Jadi lebih ke arah desain. Bagaimana? Jadi apakah warna sangat berpengaruh terhadap brand kita dalam menarik konsumen? Seperti warna-warna tertentu yang memiliki makna, seperti kuning itu
ceria, merah itu berani, dan lain-lain. Ungu itu kemewahan, dan ya, apakah ini memberikan dampak yang cukup signifikan. Nah, yang kedua, ini panjang sekali ini dari Agustina Haryani. Jadi berhubungan dengan penentuan produk yang sedang dibutuhkan. Jadi misalkan produk yang sedang dibutuhkan itu biasanya entrepreneur atau toko yang sudah berkembang pesat juga bisa melihat peluang itu terlebih dahulu karena telah menguasai pangsa pasar. Nah, dari sini biasanya terkendala dengan persaingan harga. Nah, bagaimana sih menangani hal tersebut? Karena kalau entrepreneur pemula, harganya akan sulit bersaing dengan yang sudah memiliki nama di pasaran terlebih dahulu dan sudah menguasai jalur penjualan. Nah, ini jadi bagaimana sih kita bisa meningkatkan branding kita jadi sebagai pemula. Mungkin itu Pak Ari. Jadi dari sisi warna atau desain dan juga startup kalau diringkas. Oke. Oke, yang pertama bicara warna. Jadi pemilihan warna itu penting dalam arti siapa pasar kita tadi. Jadi kita nggak bisa menentukan warna kalau kita belum tahu pasar kita. Kalau bicara pasar, berarti bicara misalnya gender, misalnya bicara tentang usianya, ya kan? Misalnya bicara tentang areanya. Contoh nih, bicara target pemasarannya adalah di Madura misalnya. Saya pengen masuk ke wilayah Madura supaya penjualan saya ini viral gimana, ya. Jadi orang Madura itu ya cocok kalau dengan warna-warna merah misalnya. Itu ya. Jadi jangan keliru masuk ke sana dengan wilayah Madura kemudian dengan warna ungu, nggak ngerti mereka gitu ya. Atau kemudian masuk ke wilayah misalnya teman-teman yang dari komunitas Persebaya. Kemudian teman-teman masuk dengan desain yang tidak hijau, ya biru misalnya. Wah ini Arema ini gitu, gitu ya. Jadi hati-hati masuk dengan sebuah wilayah tanpa riset dulu. Nah riset pasar itu pasti sudah pernah dijelaskan di Kamanso yang lalu tentang BMC ya. Nah, itu penting sehingga kita bisa menentukan siapa sih pasar kita di saat itu. Nah, itulah desainnya. Jadi desain itu bisa kita kelola kecuali logo. Lah, logo itu pasti akan dipakai terus. Kalau desain produk bisa berubah-ubah. Nah, desain itu saya sarankan menggunakan desain yang sesuai dengan pasar yang kita masuki. Contoh lagi bicara kopi. Ya, bicara kopi yang mau diekspor ke luar negeri, nggak perlu kemasan yang aneh-aneh, misalnya seperti ini ya. Oke, saya contohkan ya. Nah, kalau di sini menarik di Indonesia, tapi di luar negeri ini jadi nggak menarik. Yang menarik malah cuman pakai paper bag saja yang warna coklat itu. Ya, ya. Dan itu sudah ada kopi yang berangkat ke Jerman ke Amerika itu hanya berbekal kemasan yang warna coklat saja dengan tulisan. Udah, artinya nggak perlu lagi yang berbagai hiasan dan ornamen yang ada di kemasan yang di Indonesia seperti itu. Jadi begitu, kita sesuaikan desain kemasan kita terhadap pasar kita. Bagaimana? Ya tadi riset dulu siapa? Oke, milenial, oke, orang tua, oke. Siapa laki apa perempuan, usia dan sebagainya. Begitu. Itu ada di ilmunya tentang BMC tadi. Yang kemarin mungkin sudah pernah di Kamanse dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua apa tadi Mas? Yang kedua jadi lebih ke arah startup. Jadi kan misalkan ini kan ada toko yang sudah berkembang pesat, dia kan melihat peluangnya. Oh dia kan bisa menguasai pasar karena Oke. Harga. Persaingan harga. Nah, bicara persaingan begini teman-teman. Saya dulu punya toko ponsel. Ya. Toko ponsel saya itu pertama kali ada di garasi rumah. Jadi bukan hanya Apple saja berawal dari garasi ya. Tapi saya pun berawal dari garasi dengan jualan ponsel saat itu. Saya zoom-nya dari garasi, Pak. Oh iya betul, itu background-nya dan diposting di Facebook juga. Nah, jadi
kita memulai sesuatu pasti dari nol ya. Sama semua perusahaan yang besar pun memulai dari kecil. Jadi harga itu sebetulnya bukan fokus utama, tapi ketertarikan orang pada produk yang memenuhi solusi bagi mereka ya, atau menjadi solusi bagi mereka. Contoh, kalau bukan Apple, saya bicara tentang Grab atau Gojek. Grab Gojek di saat 2015 nggak banget gitu. Siapa sih gitu. Tapi 2012 sampai 2014. Tapi begitu 2015 momen itu terbentuk. Kenapa? Jakarta mulai macet. Nah, karena kemacetan itulah maka itu jadi solusi. Solusi orang naik Gojek yang terpercaya, tidak hanya Gojek yang ditawar-tawar di pinggir jalan, tapi Gojek yang terpercaya. Jadi dia butuh waktu 2012 sampai 2014 untuk mengambil momen itu. Makanya sukses itu kata almarhum Jak Samsul adalah momentum bertemunya kesiapan dan peluang. Kesiapannya ya disiapkan sama Nadiem Makarim 2012 sampai 2014, nge-boomingnya 2015. Tapi kalau dia nggak siap 2015 ya nggak booming gitu. Ada peluang di 2015 sama dengan teman-teman yang startup pun. Jangan fokus pada harga. Kembali lagi ke saya bicara ponsel tadi. Saya usaha ponsel di rumah selama 3 tahun. Kemudian expand ke sebuah mall di Surabaya di tengah kota yang saat itu murah sekali untuk sewanya. Saat itu di kala 2008 hanya 750.000, murah. Sekarang 1 bulannya aja sudah 5 juta. Ya. Tapi kita mampu mengambil peluang karena ada kesiapan tadi. Saya kompetitornya ya itu orang yang berduit semua, yang Chinese yang berduit, yang punya usaha sudah puluhan tahun di usia di dunia seluler. Tapi saya nggak sekalipun keder katanya ya, kata orang Jakarta, nggak keder gua yang gitu ya. Walaupun di situ satu lorong itu jualan ponsel handphone center namanya dulu, handphone center Surabaya Plaza, hanya saya yang orang Jawa gitu. Tapi saya nggak keder, tapi saya juga tidak sangat mengindahkan sekali tentang perang harga. Bermainnya di mana? Di ponsel bekas gitu. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau punya kekhawatiran terhadap harga, carilah potensinya di bagian lain. Kalau saya nggak kuat tuh dengan harga 5.000, wong kula saya aja 4.000, ya kan? Maka carilah beberapa slot-slot distributor yang bisa menopang yang harga yang 3.500 misalnya. Tapi kalau nggak mampu, berkolaborasilah dengan kompetitor. Zaman sekarang jangan jadikan kompetitor itu musuh, tapi dirangkul. Yuk kita jualan bareng gitu. Misalnya teman-teman satu kampus ini ada yang jualannya sama. Jangan kemudian nggak bicara di WA-nya di blog dan sebagainya, jangan. Tapi dirangkul, diajak ngobrol. Ayo gimana kalau kita bikin satu branding bersama. Nah logonya dibikin satu, tapi yang produksi 2 orang ini. Jadilah nanti holding company seperti itu. Ya, jadi harga itu bukan satu-satunya cara bagi seorang entrepreneur untuk takut melangkah. Gitu ya kuncinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Luar biasa kajian kita di Kamanse 63 kali ini. Jadi saya masih ingat dengan Edan ya. Jadi educate yourself. Jadi bagaimana agar kita terus belajar dan terus berjalan. Belajar, terus kita juga desain your personal branding. Jadi personal branding itu yang didesain oleh kita sendiri. Jadi bagaimana agar kita bisa bersikap baik, berattitude yang baik, dan lebih ke arah perbaikan diri sendiri. Nah, kemudian adalah action digitality. Bagaimana agar kita bisa ya minimal adaptif lah dengan kolaborasi yang ada. Jadi optimalisasinya simpel aja, Google My Business, sosial media, sosial media itu Google My Business, Facebook, IG, sama WhatsApp Business. Nah yang terakhir adalah know
don't delay. Jadi saatnya kita terus berubah untuk menuju perbaikan di arah diri kita sendiri. Dan yang terakhir tadi, self talk positif. Jadi agar kita menggaungkan kata-kata, karena kata-kata itu adalah doa. Baik, terima kasih Pak Ari dan teman-teman. Pengumuman pemenang sudah di-share. Wah, ini terima kasih. Selamat buat Mbak Eka Ari Lestari, Tiawati, Laila Arofah, Gulansyah, Melesa Octavia. Oh ya, ada beda ya. Ada yang dapat saldo 50.000, ada 3 orang. Paket data 4 GB itu 3 orang. Wah, ternyata ada itu. Nanti silahkan menghubungi Mbak Astrid di 0811393933. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup Kamanse 63 ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Di Kamanse ke-64 dengan kajian yang akan lebih menarik lagi dan tentu saja dengan nuansa digitalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam UMKM naik kelas. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak, terima kasih materinya. Ya, makasih.